Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mungkin sedikit aja, mungkin 30 menit. Insyaallah saya persingkat ya. Jadi 30 menit sebelum azan kita selesai. Yang pertama akan saya jelaskan apa sih pendekar itu. Jadi pendekar itu adalah program dari BPGP Jawa Timur. Ya, jadi kita nanti kemarin tahap 1 itu sudah sebenarnya yang datang saya, Bu Sumarmi dan Pak Yus, tapi karena Pak Yus sakit kemudian karena itu namanya sudah masuk sehingga yang datang saya sama Bu Sumarmi. Nanti setiap kita akan ikut ke sana. Jadi di program pendekar itu penggerak Merdeka Belajar, yaitu ada di programnya BPGP Jawa Timur. Sekarang ada tahap 2. Sebenarnya sekarang itu jadwalnya Bu Elisa, kemudian Pak Yus dan mungkin satu orang lagi. Tetapi karena berbenturan dengan ini, maka kita tunjuk teman-teman yang lain. Kemarin mungkin sudah beberapa sempat sudah kita hubungi ya. Tapi nanti yang jelas setiap kita itu kan ikut namanya program pendekar. Nah di program pendekar itu ada apa saja ya? Bentuk kegiatannya ada 4. Yang pertama adalah Widya Krida tatap muka, itu 4 hari kita di sana. Tapi karena kita rumahnya di Batu, saya kemarin berangkat pagi, siang, malam pulang, berangkat pagi malam pulang. Tapi teman-teman yang lain itu seluruh Jawa Timur ya Bapak Ibu. Setiap kota kabupaten itu ada 3 orang teman-teman yang lain itu nginep di sana. Kemudian ada Among Krida. Among Krida itu apa? Adalah konsultasi pendampingan. Jadi setelah kita di sana 4 hari, maka kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat ke sekolah. Plus ada pendampingan. Setelah itu ada apa? Ada Krida Bakti atau diseminasi. Sebenarnya itu yang kita lakukan sekarang. Jadi sekarang itu diseminasinya bisa luring, bisa daring. Tetapi karena kemarin Bu Sumarmi sempat ke dinas untuk mendiseminasikan kegiatan beliau, tapi disambut baik dengan dinas. Kita dikasih fasilitas ya, jadi kita dikasih fasilitas. Memang gak ada sangunya Bapak Ibu, tapi makan itu sudah ditanggung oleh dinas pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada Krida Karya atau aksi nyata. Aksi nyata kalau Bu Sumarmi mungkin sudah, tapi saya itu besok saya harus presentasi secara online dari mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan di media Krida, Among Krida, Krida Bakti dan Krida Karya. Itu sebenarnya tentang program pendekar penggerak Merdeka Belajar. Nah, di pendekar itu ada banyak jurus ya. Jurus yang pertama ada pelatihan portofolio digital kemarin yang diikuti oleh Bu Sumarmi. Pengembangan media Big Book itu yang mau diikuti oleh Pak Yus. Penguatan wawasan kebangsaan itu yang saya ikuti ya. Isinya nyanyi aja Bapak Ibu. Jadi yang keempat pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Kelima penguatan implementasi kurikulum merdeka KWSP dan P5. Keenam pengembangan media pembelajaran berbasis audio video. Yang 4, 5, 6 itu ada di tahap 2. Yang kita pelajari ini itu nanti muter aja. Jadi nanti ada tahap 3, ada tahap 4, ada tahap 5. Nah, pesertanya siapa saja? Memang di awal itu adalah diutamakan kami. Jadi pengurus inti itu memang harus berangkat dulu. Kenapa? Karena memang komunitas guru penggerak itu kan dikuatkan oleh BPGP Jatim. Ya. Setelah itu baru kita memang yang menunjuk itu adalah pengurus di daerah. Kita tunjuk ada perwakilan SD, SMP dan SMA atau SMK. Ya. Jadi setiap kali tahap itu ada 3 orang. Kenapa kok kita tunjuk? Biar nanti namanya nggak double. Jadi semuanya akan merasakan tahapan atau kegiatan pendekar. Itu saja yang untuk jurus pendekar. Untuk pendekar itu sebenarnya apa sih? Kok ada pendekar, ada jurusnya? Itu memang adalah program dari BPGP Jatim. Nah, sekarang kita masuk ke materi. 30 menit saja. Nah, Pak, apa hubungannya? Kok ada mitigasi bencana padahal saya ikut Wasbang? Jadi di wawasan kebangsaan itu ada yang namanya salah satu materinya itu adalah mitigasi bencana. Nah, karena saya pernah membuat sebuah model pembelajaran yang hubungannya dengan mitigasi bencana, akhirnya saya implementasikan itu ke dalam kegiatan pendekar.
Ya, judulnya adalah mitigasi bencana dengan model study disaster, menggambar poster edukasi bencana. Ya, bencana apa? Harapannya karena sekarang itu campaign di Kota Batu ini kan kita lagi getol-getolnya dengan sampah ya. Harapannya dengan study disaster itu kita bisa melakukan mitigasi. Mitigasi itu pencegahan atau pengurangan resiko bencana sampah. Next, apa itu study disaster? Study disaster itu adalah akronim dari study itu belajar, dan disaster itu adalah bencana ya. Jadi model pembelajaran study disaster dapat didefinisikan sebagai sebuah tahapan pembelajaran yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk memaksimalkan pengintegrasian pendidikan kebencanaan. Itu ada pra bencana, ada tanggap darurat, ada pasca bencana dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini oleh yang membuat definisi ini adalah Bapak Zaki Fitroni. Nah, kemudian sebenarnya study disaster itu Bapak Ibu bisa lihat di Google ya. Sebenarnya study disaster itu adalah dulu pernah, jadi study disaster itu saya mulai di 2019. Waktu itu saya menjadi ketua tim siaga bencana sekolah, bagaimana mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke kelas. Nah, itu saya buat study disaster. Kemudian di tahun 2020 itu ada bencana COVID-19 ya. Kemudian saya ingin sebagai seorang guru berpartisipasi bagaimana sih kita berperan untuk menekan penyebaran COVID. Akhirnya study disaster waktu itu saya kirimkan artikelnya dan RPP-nya ke guru berbagi artikelnya. Kemudian RPP-nya juga saya buat seluruh mata pelajaran itu saya buat RPP-nya, sehingga saya ingin menunjukkan bahwa study disaster itu tidak hanya bisa diimplementasikan di seni budaya, tapi juga di mapel yang lain. Kalau Bapak Ibu melihat di internet, ketika ngetik study disaster itu maka akan tulisan saya itu sudah ditulis ulang, ada di lamanya GTK Kemdikbud, Jawa Pos, Tribun News, Suara.com, Okezone, Nasional Tempo, dan berbagai jurnal yang ada di Google Scholar. Nah, kemudian study disaster ini juga pernah meraih apresiasi atas inovasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi pada peringatan Hari Guru Sedunia tahun 2020. Jadi waktu itu RPP saya juga sudah banyak atau puluhan ribu, hampir 30.000 diunduh oleh guru-guru di Indonesia. Artikel saya juga banyak dipakai. Nah, itu bisa dilihat di sini. Kemudian juga mendapatkan juara harapan 1 waktu lomba inovasi karya guru tahun 2020 kategori SMP yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kemdikbud dan Astra ya. Kenapa ini saya tunjukkan? Saya ingin menunjukkan bahwa study disaster itu sudah kita implementasikan atau sudah banyak disampaikan atau dipakai oleh guru-guru lain di Indonesia begini. Nah, kenapa mitigasi itu penting atau mitigasi bencana penting di Kota Batu? Kita seringkali melihat Kota Batu itu yang pertama banjir. Kota Batu pernah banjir? Pernah ya. Mungkin ada beberapa tahun yang lalu itu ada banjir bandang. Kemudian longsor. Kota Batu pernah longsor? Sering. Dan yang paling mungkin sekarang yang sedang digetolkan oleh pemerintah Kota Batu itu adalah bencana sampah. Ya. Bagaimana kita berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana? Salah satunya bisa menggunakan model pembelajaran namanya study disaster. Nah, siswa dan guru sebagai ujung tombak mitigasi bencana. Jadi melakukan mitigasi bencana itu saya rasa pemerintah itu bisa memaksimalkan guru, memaksimalkan siswa. Kenapa? Karena kita itu jumlahnya banyak ya. Guru itu jumlahnya cukup banyak dan siswa itu lebih banyak. Kalau gurunya bisa memaksimalkan pendidikan kebencanaan ke siswa, maka mitigasi bencana itu bisa dilakukan secara maksimal ya. Jadi guru mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke dalam kegiatan pembelajaran melalui sintaks model study disaster. Kemudian siswa, apa yang dilakukan siswa? Siswa menjadi objek edukasi tentang pendidikan kebencanaan serta mampu melakukan penekanan resiko seminim mungkin jika bencana terjadi. Jadi study disaster itu mengedukasi siswa
bagaimana ketika bencana itu terjadi apa yang harus dilakukan. Ketika potensi bencana ada, maka dia harus melakukan apa. Yang terakhir, siswa, ini yang paling penting, siswa menjadi agen yang mampu melakukan edukasi terhadap orang lain tentang mitigasi atau pengurangan resiko bencana. Harapannya misalkan ada bencana sampah harapannya siswa itu tidak hanya mengedukasi dirinya sendiri, tapi juga mampu mengedukasi orang lain tentang sampah. Next, implementasi studi sastra di mata pelajaran seni rupa saya buat modul ajarnya saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham membuat modul ajar, tapi di sini nanti kalau Bapak Ibu nanti akan saya kasih linknya saya ingin menunjukkan bahwa di seni budaya itu studi sastra bisa diimplementasikan. Nah, contohnya di modul ajar ini, tapi saya yakin modul ajar ini masih banyak kekurangan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat bagus modul ajarnya. Langkah sekarang kita masuk ke sintaks sastra. Jadi langkah pertama ini 2019 waktu itu saya masuk. Saya ingat saya baru masuk SMP 1, saya membuat model pembelajaran ini. Yang pertama adalah identifikasi bagaimana siswa berusaha mengenali resiko bencana. Pak Talib mau difoto ya Pak Talib? Yang penting fotonya siap. Siswa berusaha mengenali resiko bencana seperti apa yang bisa terjadi di lingkungan sekolah atau tempat tinggal seperti kebakaran, banjir, bandang, tanah longsor, bencana kesehatan, longsor, bencana sampah, bencana sosial, berbagai bencana lainnya yang punya potensi melanda lingkungan mereka. Kemudian dilanjutkan mereka berusaha mencari solusi berupa upaya edukasi seperti apa untuk melakukan pencegahan atau mitigasi. Ini tahapan awal, ini tahapan yang sangat penting. Bagaimana mereka mengidentifikasi, misalkan mereka ada di sekolah, bagaimana sampah itu kira-kira mereka harus bisa mengidentifikasi di sekolah itu sampah apa yang ada di menghasilkan sampah, kemudian sampah yang dihasilkan apa saja, itu mereka harus paham tentang itu. Yang kedua adalah mencari research peserta didik melihat contoh pekerjaan atau tugas pembelajaran atau poster tentang bencana di internet atau sumber lain yang relevan. Kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan stimulus dalam mencari dan memahami konsep, memvisualkan atau menuliskan ide sehingga menjadi sebuah karya yang dapat mengedukasi orang lain tentang bencana. Bisa berupa poster, bisa berupa komik, bisa berupa video, atau mungkin teman-teman yang di bahasa bisa berupa puisi, bisa berupa cerpen dan lain-lain. Dilanjutkan mencari langkah atau teknik pembuatan karya tersebut melalui Google, YouTube maupun sumber lain yang relevan. Itu tahap yang kedua. Yang ketiga, merencanakan atau plan. Jadi setelah mereka mengidentifikasi, kemudian mereka mencari dan mereka merencanakan. Setelah peserta didik melakukan proses mencari referensi, maka akan muncul ide. Kalau mereka akan membuat poster, mereka mencari referensinya, mereka akan muncul idenya. Selanjutnya mereka merencanakan, bisa membuat konsep, pesan, tema, dan visual yang akan dituangkan dalam sebuah karya hasil pembelajaran. Kemudian ide tentang karya kebencanaan, bisa kebakaran, banjir, longsor, sampah yang masih abstrak tersebut kemudian divisualkan atau dituliskan dalam bentuk sketsa kasar atau kerangka tulisan sebagai acuan dalam membuat karya pembelajaran. Nah, kebetulan karya saya guru seni budaya yang saya tunjukkan adalah siswa ketika membuat poster. Jadi mereka membuat poster, nanti posternya akan diedukasi ke orang lain. Next, ini mohon maaf agak cepat ya, karena nanti harapannya adang kita sudah selesai. Yang keempat adalah mencipta atau create. Di tahapan ini siswa diajak untuk membuat sebuah karya. Jadi hasil sketsa gambar poster pada kertas A3 yang sudah dihasilkan kemudian diberi warna sesuai dengan yang dikehendaki, bisa menggunakan cat air, pensil warna, spidol atau krayon sehingga menjadi sebuah karya yang menarik. Jadi kalau misalkan di guru bahasa Indonesia sebelumnya itu mungkin kerangka paragraf atau kerangka cerpen atau kerangka cerita kemudian kalau di menciptanya itu sudah mulai menulis cerpennya.
Yang kelima, setelah mereka membuat sebuah poster, maka mereka harus bisa mengedukasi orang lain dengan poster tersebut. Ketika mereka bertugas membuat vlog, maka mereka harus bisa mengedukasi orang lain dengan vlog tersebut ya. Di langkah kelima itu adalah share atau membagikan ya. Langkah share merupakan kegiatan untuk mengedukasi orang lain secara luas. Siswa membagikan karya poster edukasi bencana yang dibuatnya kepada orang lain secara konvensional atau online ya. Jadi misalkan mereka membuat poster pemilihan atau 3R ya. 3R, reuse, reduce, recycle ya. Poster itu tidak hanya mereka buat untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga mengedukasikan ke orang lain secara konvensional. Mereka juga difoto, ya, diunggah di Instagram mereka, di Facebook mereka, di share di grup WhatsApp. Harapannya bisa mempengaruhi orang lain bagaimana melakukan mitigasi bencana. Yang keenam, jadi karya pembelajaran tentang bencana ya. Jadi ini salah satunya adalah ini COVID ya, kalau tersebut wajib untuk dipraktikkan. Jadi mereka tidak hanya secara teori saja mereka membuat karya, tidak hanya secara teori mereka mengedukasi orang lain, tapi mereka harus mempraktikkan ya. Jadi misalkan mereka membuat bagaimana penanganan sampah secara reduce, reuse, recycle ya. Mereka harus memperhatikan ya, caranya bagaimana. Setelah membuat poster, maka mereka bisa memfoto kegiatan mereka, bisa membuat vlog kegiatan mereka ya, sehingga guru tahu oh ternyata mereka sudah mengalami tahapan mempraktikannya. Seperti ketika contohnya ketika mereka membuat karya poster tentang melestarikan pohon, maka peserta didik harus melakukan pelestarian tanaman yang sudah disampaikan dalam posternya. Selanjutnya kegiatan tersebut didokumentasikan berupa foto untuk dilaporkan ke guru sebagai bukti dia sudah melakukan langkah praktek atau praktis ya. Yang terakhir ya, yang di langkah study disaster itu yang terakhir adalah refleksi atau reflection. Siswa melakukan refleksi di depan kelas tentang kendala dan perasaan pada kegiatan membuat poster edukasi bencana, mulai dari langkah identifikasi sampai dengan mempraktikkan. Jadi di langkah refleksi itu mungkin sama dengan Bapak Ibu yang kita lakukan sekarang ya. Tadi dilakukan ketika SLW, jadi mereka lebih banyak diskusi, lebih banyak sharing, kira-kira kendalanya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian apa sharing pengalaman yang sudah mereka lakukan dan seterusnya. Itu refleksi. Yang terakhir, saya ini berusaha sudah secepat mungkin ya. Apakah bisa study disaster untuk mata pelajaran lain? Saya akan tunjukkan dulu saya sempat kalau bukan modul ajar tapi RPP ya. Dulu mungkin Bapak Ibu sempat ingat ada RPP itu yang bisa kita pakai atau kita gunakan satu lembar. Saya akan tunjukkan sedikit apakah study disaster bisa untuk mata lain. Nah, walaupun ini RPP satu lembar, tapi nanti kan bisa dikembangkan menjadi sebuah modul ajar. Ini bahasa Indonesia di kegiatan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Jadi ini materinya Pak, menyajikan data dan informasi tentang COVID-19 dalam bentuk berita secara lisan dan ditulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik dan klasik ya, sebagai upaya melakukan edukasi tentang virus tersebut kepada masyarakat luas menggunakan model pembelajaran study disaster ya. Kemudian kegiatan belajarannya ngapain? Yang pertama mengidentifikasi, kemudian mencari referensi berita dan tulisan tentang pandemi COVID-19 ya. Kemudian plan merencanakan pesan atau ide apa yang dapat disampaikan melalui berita COVID. Ini contohnya di bahasa Indonesia. Nanti akan saya berikan softwarenya ya, dan videonya. Kemudian ini misalkan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait COVID-19 dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks sebagai upaya. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat sendiri. Kemudian misalkan di ilmu pengetahuan alam ya, di KD misalkan
mengkomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya. Ini kalau ini saya rasa sudah terintegrasi pendidikan mitigasi bencananya. Di IPS juga ada, matematika juga sudah saya buatkan yang RPP yang 1 lembarnya, tapi nanti ini kan bisa dikembangkan. PAI saya juga berusaha mengintegrasikan pendidikan studies atau model pembelajaran studies sastra itu ke PAI. Kemudian di PJOK juga ada, walaupun tidak semua, kalau dulu itu KIKD ya, walaupun tidak semua kompetensi dasar bisa dimasukkan studies sastra, tapi saya rasa ketika kita UKT sebagian besar KD itu bisa dimasukkan atau kita bisa membuat model pembelajaran studies sastra untuk kegiatan pembelajaran. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu juga bisa, prakarya juga sudah saya contohkan, seni budaya saya punya beberapa model ajar dan RPP ya. Contohnya misalkan koran ya, di kelas 9 itu ada kita membuat bagaimana membuat karya seni rupa 3 dimensi, misalkan membuat topeng menggunakan koran, itu kan bisa kita pakai mitigasi bencana untuk bencana sampah. Nah, yang terakhir harapannya di studi sastra itu apa sih sebenarnya? Guru dan siswa itu adalah ujung tombak mitigasi bencana ya. Dengan studi sastra, guru dapat berkontribusi nyata yang berdampak luas dalam mitigasi bencana. Satu guru akan membimbing banyak peserta didik untuk mengedukasi dirinya sendiri. Selanjutnya, puluhan atau ratusan siswa tersebut akan mengedukasi orang di sekitarnya, juga masyarakat luas melalui media sosial yang mereka miliki. Dengan cara seperti itu, kuncinya ada di sini ya. Guru sebagai salah satu komponen bangsa mempunyai peran yang strategis dalam melakukan mitigasi atau pengurangan resiko bencana. Satu orang guru, misalkan di SMP 1, bisa mempengaruhi 900 orang siswa. 900 orang siswa bisa mempengaruhi dengan media sosial, dan secara konvensional itu bahkan bisa ribuan atau puluhan ribu orang. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pas ya. Jadi sebelum adzan insya Allah sudah selesai. Terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.